Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Syekh menyebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu qariban minas sutrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dekat sekali dengan sutrahnya. Berarti kalau jauh tidak dianggap sutrah.
Seperti yang sebagian anggapan sebagian besar hari ini kaum muslimin bahwa dinding mihrab itu sudah cukup. Padahal jarak dia masih ada sesap lagi dengan dinding. Dan perintah Nabi tentang mendekat ke sutra itu banyak hadisnya. Di antaranya yang disebutkan di sini adalah wa kana aw fakana bainahu wa bainal jidari thalathatu azra. Antara beliau dengan dinding itu adalah 3 hasta. Coba diukur Pak. Ini berapa hasta? Hah? Coba dihitung. 2 hasta. Berarti sutranya di pertengahan ini. Sesuai dengan hadis yang lain, antara tempat sujud beliau dengan sutranya bisa lewat seekor domba. Ya. Kita lihat ya, kaum muslimin dan muslimat. Ini 2 hasta kan? 2 hasta. Coba diukur. 2 hasta. 2 hasta. Baik, kalau diletakkan itu kita tak domba lewat. Ini sepatutnya ini ya. 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 Silakan. Ya, kita mau relawan jadi domba katanya. Dan pasang cari yang gemuk dikit, Pak. Berarti sutranya jarak ini. Yang terbaik. Jadi satu hasta, lebih kurang 1 hasta. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW kan ada sebagian mengatakan Nabi tidak memakai sutrah kecuali di lapangan, kayak gitu. Kecuali di lapangan. Ini berarti pemahaman yang keliru terhadap apa yang dimaksud dengan sutra. Karena sutra itu bukan hanya pedang yang tombak yang ditancapkan atau tongkat yang ditancapkan, tetapi dinding bisa menjadi sutra, tiang bisa menjadi sutra. Bahkan dalam hadis disebutkan nanti hewan pun bisa dijadikan sutra. Orang yang duduk pun jemaah yang sedang duduk depan kita juga menjadi sutra. Maka kemarin kita sudah sampaikan, kalau ada orang salat di belakang kita, ya jangan pindah dulu. Kadang-kadang kan risih dia. Ia merasa tidak enak duduk di depan orang yang sedang salat, apalagi yang salat di belakangnya Pak Wali pula, agar itu Pak RW pula. Jadi risih dia. Tidak, justru kita duduk itu membantu. Kita duduk itu membantu orang yang salat di belakang kita itu. Ini banyak itu kalau dia, apalagi di kampung-kampung atau orang yang tinggal di kota asalnya kampung, atau iya, kita semua orang kampung nih, banyak sedih pula. Saya orang kampung juga aslinya. Bapak orang kampung juga. Walaupun kita semua tinggal di kota, orang kampung aslinya. Kota ini sebenarnya kampung juga aslinya dulu. Antum tahun berapa lahir, Ustaz? 73. 60 udah sampai sini. Tahun 60-an udah sampai sini. Ya belum, itu kayaknya. 60-an di sini masih tempat jin buang anak di sini nih. Tahu jin buang anak? Jin hidupnya di hutan kan, tapi masuk lagi ke dalam. Ini masih hutan. Bapak tahun berapa sampai sini? Pak Haji? 70-an juga? Nah, 77 masih hutan. Nah, coba. 77 masih hutan. Berarti antum lahir di hutan dulu nampaknya. Lahir di sini dulu enggak kan itu. Asli kampung juga rupanya. Nah, iya, kita semua asalnya kampung. Ini juga kampung dulu. Saya dulu orang tua saya tinggal Jalan Riau. Ya, depan teater 88. Untung tanah dijual sama orang tua, pindah ke kampung Muarajalai. Kalau enggak main dia teater 88 aja saya dulu mungkin. Tahu teater 88? Enggak tahu lagi. Terlambat hidup nampaknya. Nah, sekarang enggak teater lagi dia. Sekarang sudah jadi sudah jadi solayan nampaknya. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW salat menghadap ke dinding. Ini kisahnya salat Nabi di dalam Ka'bah, seperti yang diceritakan oleh Bilal ibn Rabah. Sebagian menganggap itu kan dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah saja Nabi memakai
sutra, apalagi di luarnya. Dalam Ka'bah ada orang melintas? Di dalam Ka'bah ada orang melintas? Enggak. Kalau saja di dalam Ka'bah yang tak ada orang melintas, Nabi pakai sutra, apalagi di luarnya. Bukan justru dijadikan ini dalil untuk tidak memakai sutra. Ini kadang-kadang subhanallah, orang menjadikan dalil yang tidak pada tempatnya. Makanya kesalahan terjadi atau penyimpangan terjadi karena dua hal sering kita sebutkan. Satu, karena memang tidak ada dalilnya atau dalilnya tidak sahih. Yang kedua, dalil sahih tapi pengambilan dalil tidak benar. Jelas tuan-tuan? Ini Nabi di dalam Ka'bah yang tidak ada orang lewat pun tetap mendekat ke dinding solatnya pakai sutra. Kalau bagi pendapat yang sahih, just di tempat yang tidak ada orang lewat saja beliau pakai sutra, apalagi di tempat yang ada orang lewat. Sebagian tidak menjadikan ini dalil menolak sutra. Itu kan hanya dalam Ka'bah. Di luar Ka'bah tidak mesti pakai sutra. Dia lupa bahwa hadis-hadis semuanya menyuruh memakai sutra. Sebagian bersetinggi Pak, bersikeras memegang ini garis sajadah yang sudah cukup. Apa sebab? Karena Nabi SAW mengatakan falyakhuttu khattan. Kita katakan simpang lagi. Apa sebab? Dalil yang didungkan, dalil yang hadis yang tidak sahih. Andai pun hadis ini sahih, maka Nabi itu bersyarat menggunakan garis ini. Apa syaratnya? Bila tidak ada benda lain yang bisa dijadikan sutra. Bukan langsung pakai garis. Bila tidak ada benda lain yang bisa dijadikan sutra, maka boleh garis dipakaikan. Tapi hadisnya tidak kuat untuk dijadikan landasan. Kalau tidak kuat, macam mana ada dipakai, Pak? Jembatan lapuk digunakan untuk naikkan motor kita, mobil kita. Ya jatuhlah. Jembatan lapuk bisa digunakan, atau pagar lapuk bisa digunakan untuk memagar tanaman kita. Tidak bisa kan? Amalan juga demikian. Hadis sahih, hadis dhaif, jadikan landasan, tidak kuat. Makanya yang sahih di antara pendapat para ulama, khilaf memang masalah ini, hadis dhaif boleh tidak digunakan untuk motivasi beribadah. Yang sahih wallahu alam ya adalah pendapat ulama yang mengatakan tetap tidak diamalkan. Sebab ulama yang menyebutkan boleh diamalkan dengan tiga syarat, rata-rata tidak mengindahkan syarat itu. Rata-rata yang mengamalkan hadis dhaif dalam motivasi amal, rata-rata tidak mengindahkan syarat itu. Satu, tidak meyakini dari Nabi SAW. Tidak yakin dari Nabi, boleh diamalkan juga. Ya kan? Yang kedua, dhaifnya tidak terlalu dhaif. Rata-rata hadisnya kadang-kadang sampai kepada hadis palsu, diamalkan juga. Yang ketiga adalah bahwasanya ada hukum asalnya yang sahih. Kalau ada hukum asal yang sahih, amalkan yang sahih, tinggalkan yang dhaif. Bapak kalau dulunya dua besi, satu berkarat, satu masih stainless, dan pakai yang mana? Yang berkarat? Hah? Dua punya dua pekerja, satu sehat, walafiat, bugar, segar, yang satu loyo, belum makan, suruh yang mana? Yang sehat. Makanya hadis sahih itu sudah cukup. Hadis sahih itu sudah cukup. Bagi yang menganggap belum cukup, berarti dia lemah dalam memegang hadis yang kuat. Tapi tidak apalah, karena ini khilaf di antara ulama, tapi penuhi syarat itu. Penuhi syarat itu. Kalau tidak, kita katakan berarti tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ulama itu. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Fakana bainahu bainal jidari thalathatu azru. Antara dia dengan dinding itu adalah tiga hasta. Dan kita rata-rata memerlukan untuk sujud kita berapa? Dua hasta atau dua hasta lebih sedikit. Ya. Artinya ini kan tadi dua hasta lebih sedikit ya. Cukup untuk sujud kita. Cukup untuk sujud kita. Masyaallah kiram dirahmatillah. Tentu hasta yang orang yang ukuran rata-rata tidak terlalu kecil, tidak pula terlalu besar. Dan ini masanya orang pertengahan Indonesia ini cukup nih.
Ya, macam-macam kita cukup nih, walhamdulillah. Ma'asyiral kiram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad dari jalan Nafi' dari Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, di mana dia menceritakan dari Bilal ibn Rabah ketika Bilal berdiri bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah. Fasa'altu Bilalan hina kharaj. Saya tanyakan ke Bilal ketika beliau keluar dari Ka'bah. Maza sa'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maza sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dilakukan Rasulullah? Qala ja'ala amudan an yasarihi. Satu tiang di sebelah kirinya, wa amudaini an yaminihi. Dua tiang sebelah kanannya. Wa thalathu a'midatin wara'ahu. Tiga tiang di belakang Nabi. Maksudnya tiang ada dalam Ka'bah. Udah pernah masuk dekat Ka'bah aja Pak ya, lagi masuk. Oh, kalau nak masuk jadi presiden dulu 2024 jadi calon, belum terlambat lagi, masih bisa. Nah, kalau jadi presiden nanti pergi haji itu atau umrah, insya Allah izinkan masuk tuh. Ya, kalau kita ini gimana nak cium hajar aswad aja Pak ya kan? Nah, alhamdulillah. Kemudian wa kana al-baitu yawma idzin ala sittati a'midah. Waktu di zaman Nabi tiang-tiang dalam Ka'bah itu 6 tiang. Makanya Nabi sebelah kirinya 1, sebelah kanannya 2, di belakangnya 3. Jadi 6 tiang. 6. Taib thumma shalla. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Wa bainahu wa bainal jidari 3 azru'. Antara beliau berdiri dengan dinding Ka'bah 3 hasta. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa baina mawdhi'i sujudihi wal jidari mamarrushat. Antara tempat sujudnya Nabi. Tempat sujudnya Nabi. Wal jidari dan dinding. Mamarrushatin yaitu tempat yang cukup dilewati oleh kambing, seekor kambing, bukan kerbau pula. Kerbau banyak jadinya Pak, sama dengan kita sabnya tuh. Jadi bisa lewat seekor kambing. Sebab nanti dalam satu riwayat kambing pun lewat itu dihalangi oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi apapun yang lewat dihalangi oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Inilah kaum muslimin. Sampai Nabi SAW menghalanginya sampai nempel domba itu ke dinding, dihalangi oleh Nabi SAW. Jadi bukan main-main masalah ini masalah serius, masalah salat. Jadi sutrah itu kesempurnaan salat. Karena orang yang tidak pakai sutrah kurang pahalanya. Antum mau pahala kurang atau pahala lengkap? Syekh, dipotong aja 2,5%, pada banyak yang komplain. Ustaz, ada zakat profesi itu Ustaznya. Apa sebab? Gaji kami dipotong 2,5% sebulan katanya. Ikhlaskan aja lah Pak. 2,5% dipotong sudah komplain kita. Bayangkan. Kan tidak mau kita kurang kan? Antum sekarang tuh anggap apalah dikit kurangnya tidak apa-apa. Antum belum melihat onggokan pahala itu masalahnya. Kan iya Bang? Kalau nampak anggokannya, mau kita? Hah? Duit dan nampak depan kita. Tidak mau kita. Dikurangi sedikit suka. Tidak. Kalau perlu ditambah terus. Masalah kita tidak nampak. Maka perlu di sini iman, keyakinan. Kalau tidak yakin itulah akibatnya. Kurang-kurang dikit tidak apalah. Masa itu juga dipermasalahkan. Allah Maha Pengasih itu pula alasan Allah Maha Pengasih Penyayang. Betul, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang bagi yang mau dekat dengannya, bagi yang patuh padanya. Kalau yang menjauh dan tidak taat padanya, kasih juga? Enggaklah, dia akan kasih lebih. Kan puasa kemarin baru kita bahas, imanan wahtisaban. Kalau beriman padanya, mengharap pahala darinya. Kalau antum tidak berharap pahalanya, mau dia kasih? Tidak, dia mau kasih. Makanya berharaplah dapat pahala itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim
diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, Al-Baihaqi dari Abdul Aziz bin Abi Hazim, dari bapaknya Abu Hazim, dari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kemudian Syekh berkata, wa kana yaqul, dan Rasulullah SAW berkata, tadi kan amalan dia. Kadang-kadang kita kan nyinyir juga. Itu kan pekerjaan Nabi, dia tidak nyuruh kita. Kan itu sebagian ya. Nah, nyinyir juga sebagian. Kalau amalan Nabi, khusus Nabi katanya. Nah, sekarang wa kana yaqul. Ini perintah lagi, hadis qauli. Perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, la tusalli illa ila sutra. La tusalli illa ila sutra. Jangan kalian salat kecuali menghadap sutra. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, orang yang kalau setelah kita mendengar ini dari Nabi SAW, jangan kalian salat kecuali menghadap sutra. Mungkin lagi kita katakan, ya Rasulullah, karena sudah ada yang sejadah nih, kenapa ke sutra-sutra lagi? Bisa kita debat Nabi kayak gitu? Apa? Andainya sekarang Nabi di depan kita, Pak, Bapak salat jangan salat kecuali pakai sutra ya. Kan kamu bilang garis sudah cukup, bisa Pak bilang gitu? Hah? Kira-kira gimana? Anak kita yang mengkritik kita dengan ucapan kita, walaupun ucapan itu benar, tapi dia ingin tidak melaksanakan perintah ini, Bapak senang? Senang? Hah? Nggak senang kita, walaupun itu ucapan kita. Kan Bapak bilang kemarin begini katanya, suka enggak kira-kira? Kamu ya, jangan pergi ya hari ini. Kan Bapak bilang hari ini boleh pergi kemarin. Gimana? Memang kita katakan kemarin tidak boleh pergi. Misalnya dia minta pergi kemarin 2 hari yang lalu kan. Nah, jangan sekarang lah, besok hari Ahad aja pergi, hari Minggu, hari Ahad kan. Kan kita libur. Pas dia minta izin hari Ahad, Bapak ternyata memerlukan dia. Lalu dia bilang, Pak, saya nak pergi ke tempat teman hari ini. Jangan nak ya, ikut Bapak pergi, ada banyak undangan hari ini. Ya mana tahu nanti kamu dapat jodoh juga di situ. Amin, bisa. Lalu dia bilang, Bapak bilang kemarin saya pergi hari ini, gimana? Senang dengarnya? Tidak punya anak nampaknya. Tapi anaknya taat-taat semua, nampaknya tidak pernah merasakan pahitnya itu. Kalau kita didebat oleh anak kita sendiri dengan perkataan kita sendiri, kita mengatakan anak ini anak yang yang kurang patuh. Sebab orang patuh itu walaupun dia punya dalil untuk membantah, dia tidak membantah. Makanya malaikat disebut dengan la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah membantah apa yang diperintahkan dan melaksanakan apa yang disuruh. Makanya ketika diperintahkan sujud ke Adam, malaikat nanya dia, loh kenapa sujud pula? Kami lebih tua. Tidak ada bilang gitu. Ada malaikat bilang, enggak. Sujud. Fa idza sawaituhu faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikat. Ketika sudah sempurna aku ciptakan, sujud kepadanya, maka mereka semua sujud. Malaikat sujud. Illa iblis. Kenapa iblis tidak mau? Iblis nggak mau sujud, kenapa? Sombong. Kenapa dia sombong? Pikirannya jalan. Dia lebih mendominankan pikirannya daripada perintah Allah. Malaikat bukan tidak berpikir. Malaikat itu berpikir karena dia punya akal. Tapi dia tidak mau lagi berpikir panjang. Ini perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Allah lebih tahu. Maka ketika perintah datang dari Allah, dia tidak pikir lagi, sujud. Iblis berpikir lalu mengingkari perintah Allah. Kan banyak orang sekarang tidak mau menerima perintah Allah dan Rasul dengan apa? Dengan kaum muslimin. Banyak orang sekarang meninggalkan perintah Allah dan sunnah Rasulullah dengan apa? Dengan pikirannya, dengan perasaannya. Kan contoh konkret. Antum selalu bilang, ya, jangan takut ya, kan ada yang
ada yang di atas. Sabar ya, sudah ketentuan yang di atas. Justru ketika nunjuk-nunjuk, oi, jangan lupakan Allah. Nunjuknya ke mana? Ke atas. Lalu ketika datang firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tsumma istawa ila sama. Allah bersemayam di atas aras. Aras di mana? Di atas langit ketujuh. Berarti Allah di mana? Enggak Pak, Bapak enggak berpikir. Dibilangnya enggak punya otak. Mohon maaf ya, ini bahasa yang digunakan. Enggak dijalankan otaknya. Kalau jalankan otaknya enggak diterimanya firman Allah ini. Betul, iblis dulu enggak terima perintah Allah karena mendominasikan akal di atas wahyu. Allah kasih berita bahwa dia di atas, tapi akal antum tak terima, akhirnya antum tolak itu firman Allah, tolak hadis-hadis Rasulullah SAW. Tak tanggung-tanggung Pak, ribuan dalil dalam masalah ini tertolak gara-gara akal dan perasaan. Apa sebab? Sebab kalau di atas mesti menempati yang di bawah. Ini kan telmi nih, telah mikir. Itu tengok langit, di mana dia? Langit di mana? Yang betul Pak. Ada yang bilang bumi bundar, berarti Australia langitnya di mana? Di bawah. Ada yang bilang enggak mau atasnya yang mana tuh? Bumi ini bundar katanya. Saya enggak masalah, kita cek aja satu persatu. Di mana yang sekarang posisinya di bawah sekarang? Australia. Bapak apa di bahasa Inggris? Pulsa saya tanggung. Bapak telepon teman saya di Australia. Dia ada di Adelaide. Mau Bapak nih, mau yang di mana? Sydney mau juga. Telepon. Tanyakan langit di mana sekarang? Jawabannya di atas. Bapak mau telepon siapa? Orang Argentina. Siapa kan Bapak di sana? Messi misalnya. Silakan telepon di bahasa Portugal. Orang itu bahasa Portugalnya. Tanyakan langit di mana? Di atas. Nggak ada semuanya bilang langit di atas kok. Antum sendiri aja bingung masalahnya langit bundar. Nak bundar, nak bulat, nak datar, yang jelas semua orang di seluruh pelosok dunia sampai di Alaska, di kutub utara, kutub selatan, bilang langit di mana? Tetap di atas. Ahli pakar manapun bilang tetap langit di atas, aras di atas langit. Nah, langit yang di atas butuh pada yang di bawahnya. Langit yang di atas butuh pada yang di bawahnya. Tanpa yang di bawahnya dia runtuh? Enggak. Ada tiang Bang, langit itu? Serius ini, ada tiangnya? Enggak ada. Berlapis-lapis lagi 7 lapis. Enggak butuh pada yang di bawahnya. Masa Allah yang maha kuasa, yang menciptakan langit 7 lapis tanpa tiang, enggak butuh, tentu lebih enggak butuh pada arasnya. Yang bilang butuh itu kan antum sendiri. Menganalogikan, mengkiaskan Allah pada makhluknya. Makanya kiasnya tidak benar. Hukum alam digunakan menghukum Allah, maka hukumnya keliru. Hanya mereka menolak firman Allah gara-gara menggunakan akal. Dulu iblis menolak perintah Allah karena menggunakan akal. Dan hari ini orang-orang menolak syariat Allah karena menggunakan akal. Hal yang nyata, syariat Islam menjaga keturunan dari bercampur dengan yang tidak halal. Betul? Tapi kita berpikir, ini kalau pakai syariat Islam terlalu saklit namanya, katanya terlalu kaku, terlalu keras, terlalu ini dan sebagainya. Antum bandingkan aja yang menerapkan hukum Islam dengan yang tidak menerapkan Islam, mana yang lebih aman? Mana yang lebih terhormat? Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih maju? Tidak bisa kita mungkiri. Di pendidikan mereka lebih maju, di akhlak dan adab mereka lebih bagus, di ibadah mereka lebih hebat, di keamanan mereka lebih aman daripada kita. Masya Allah, negeri ini aliran sesatnya lumayan 400-an lebih. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya pikiran
membuat kita menolak apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan. Oleh sebab kalau sudah jelas daripada Allah, seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, la yahillu li ahadin liman istabana lahu sunnah ayatruka aw yada'aha li qawli ahadin kainan man kan. Tidak boleh bagi seseorang, tidak halal bagi seseorang apabila jelas baginya sunnah Nabi, dia tinggalkan sunnah itu karena mengikut pendapat orang lain, siapapun orangnya, bahkan beliau sebutkan termasuk diri beliau sendiri. Nah, sebagian orang, masya Allah, tukang fitnah, dibilangnya kita mengharamkan mazhab Syafi'i, mengharamkan mazhab Hambali, mengharamkan bermazhab. Nah, ini gagal paham lagi, Pak. Kita bukan mengatakan balang tak boleh bermazhab. Yang kita katakan seperti perkataan seluruh imam mazhab, jangan taklid buta kepada tadi bermazhab masalahnya. Bermazhab boleh. Imam-imam besar kita rata-rata bermazhab, iya kan? Imam-imam rata-rata yang belakangan bermazhab, ada yang mazhab Syafi'i, ada yang mazhab Hambali. Tapi yang tukang fitnah itu suka bilang, kita katakan tidak boleh bermazhab. Jadi tidak paham perkataan orang, lalu memfitnah dengan perkataan dan penafsiran sendiri. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ini orang jahat namanya, Ustaz. Orang jahat. Waktu pukul pakai lidi, dibilang nanti pukul pakai balok. Paham tak? Macam anak-anak kecil dulu, anak kecil, pernah bantau waktu kecil, buat garis di tanah, sebelah sini tulis nama ayah, tulis nama siapa yang berani injak, kena dia itu, ya. Habis itu nanti main pukul dia kan, dipukul pakai lidi. Lidi pun apa namanya, yang tangkai daun ubi itu apa? Habis dipukul pakai itu. Sampai pulang nangis ke emaknya, dipukul saya pakai balok katanya. Tentu dengan anak kena pukul dengan balok, gimana orang tua? Dicarinya pula orang tua. Akhirnya orang tua bertumbuk gara-gara anak tadi. Itu namanya anak jahat. Ya, anak jahat. Tentu beda, Pak, konotasinya. Bayangan kita dipukul anak pakai daun apa? Daun ubi tadi. Daun ubi, Bapak tahu ubi kan? Enggak pernah macam sayur ubi, pucuk ubi. Nah, kan ada daunnya itu, ada tangkainya itu. Pakai itu dia pukul. Nangis dia, sakit, nangis ke emaknya, ngadu ke ayahnya. Saya dipukuli sama Dasman tadi, Pak, katanya. Pakai apa? Pakai balok katanya. Terbayang sama ayah balok segi 4 itu. Gimana kepala anaknya? Enggak periksa, anaknya cari saya. Enggak ketemu saya, cari ayah saya. Akhirnya bertumbuh ayah sama ayah gara-gara itu. Ini namanya anak jahat, itu anak jahat. Tidak boleh kayak gitu. Pahami dulu orang, habis itu baru beri komentar. Jangan suka merendahkan orang. Ini masalahnya, suka merendahkan orang ini tidak bagus. Tidak boleh merendahkan orang. Pahami ucapan orang sesuai dengan yang dia pahami, bukan seperti yang kita tafsirkan sendiri. Kita akan mengatakan Allah di atas hanya sebatas firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, tanpa mengatakan Allah butuh, tanpa mengatakan Allah bersila, tanpa mengatakan Allah istirahat. Itu antum yang bilang sendiri. Kita tidak pernah bilang Allah berjisim dan sebagainya. Kita tidak pernah mengatakan itu. Allah bilang di atas, Nabi bilang di atas, terserah seperti apa kita nggak tahu. Yang kita tahu ini berita dari Allah, berita dari Rasulullah. Dah mungkin kita katakan seperti yang dikatakan oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dalam masalah ini. Banyak orang tidak mau menerima ini karena mengikut Ustadz Fulan, Syekh Fulan dan sebagainya. Tak mungkin Ustadz Dasman lebih hebat. Bukan masalah Ustadz lawan Ustadz, tapi ini Nabi SAW. La tusalli illa ila sutrah. Jangan kamu salat kecuali menghadap sutra. Wala tada ahadan yamurru baina yadaik. Jangan kau biarkan orang lewat di depanmu. Baina yadaik itu maksudnya adalah di dia depan, di antara dua tangan. Di antara dua tangan berarti di antara dua tangan, di belakang atau di depan? Tangan kita. Ke depan mainnya atau ke belakang banyak mainnya? Ke depan, makanya disebut baina yadaik, di depan. Fa in aba, kalau orang lewat itu tidak mau ditegah, tidak mau dicegah, fal tuqatilhu, perangi dia.
Perangin di sini jangan bawa pistol, jangan salah paham. Ditolak dia, boleh ditolakkan. Fa inna ma'ahul qarin, karena orang itu berarti ada qarinnya, ada pendampingnya, yaitu syaitan. Dalam riwayat lain dikatakan fa innahu syaitan atau fa inna ma'ahu syaitan, karena bersamanya ada syaitan. Nah, maka ditolak. Wa yaqul, dan Nabi juga berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam As-Sahih. Ibnu Khuzaimah dalam Sahih dengan sanad yang jayyid. Nah, artinya sanad yang bisa digunakan karena kuat. Kemudian sebab kalau tidak ditolak dia akan mendatangkan was-was pada diri kita, seperti kata Syekh Ali Al-Qari dalam kitabnya. Wa yaqul, Nabi juga berkata, idza shalla ahadukum ila sutra, bila seseorang salat menghadap sutra, falyadnu minha, hendaklah mendekat darinya, harus dekat dari sutra. La yaqta'u syaitan alaihi salatah, jangan sampai syaitan memutuskan salatnya, jangan sampai memotong salat kita. Bahasa memotong, kalau dipotong ya tak gunting salat kita, ada yang rusak. Kalau ada pita ada terpotong, laku lagi jual tuh. Pemotongan pita ya. Nah, peresmian dijual lagi pitanya. Nah, salat kalau terpotong oleh syaitan akan berkurang pahalanya. Oleh sebab itu jangan sampai syaitan memotong. Sebagian mengatakan terpotong maknanya putus salatnya, tidak sah salatnya. Nauzubillah. Kita aja dikurangi pahala nggak mau, apalagi dianggap salatnya tidak sah. Habis itu baru kita marah-marah sama orang. Gawat kajinya, bahaya orang itu kajinya, katanya sholat kita batal katanya. Ya kita sendiri yang tidak mau melakukan. Lakukan apa kata Nabi, bebas dari segala tuntutan. Makanya setiap orang yang melanggar dan meninggalkan sunnah Nabi pasti was-was dalam hatinya. Apa sebab? Ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang kurang. Tapi kalau kita sudah sholat, menghadap sutra, kemudian ada orang yang lewat, kita sudah halangi, kita bebas. Alhamdulillah. Nah, taib, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Al-Tahawi, Al-Hakim, Al-Baihaqi dari jalan Sufyan bin Uyainah dari Safwan bin Sulaim, dari Nafi' bin Jubair dari Suhail atau dari Suhail bin Abi Asma marfu'an bihi. Ini isnadnya sahih seperti kata Imam An-Nawawi, dan juga disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan disetujui oleh Imam Az-Zahabi, dan Syekh Albani bilang juga seperti itu. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban juga dalam As-Sahih, kemudian disahihkan oleh Az-Zailai dalam Nasbur Raya. Nah, kemudian wa kana ahyanan yataharra as-salata indal istuwana allati fi masjidihi. Nabi SAW sengaja salat di depan tiang di masjidnya. Ustuana, masih ingat ustuana kemarin setelah kebahas? Nabi sengaja mencari salat tempatnya di istuana. Berarti Nabi ada salat sunat di masjid. Ini sebagian bilang Nabi tidak pernah salat sunat di masjid. Kalau dia salat di istuana, ini salat sunat apa salat wajib? Tak sunat. Sebab Nabi salatnya ada dekat mihrab. Tempat dia salat imam beda dengan istuana tadi. Maka ini namanya salat sunat. Jadi kalau ada yang bilang Nabi tidak pernah sholat sunat di masjid, maksudnya dia bilang hadisnya berbunyi Nabi sholat sunat di masjid. Nah, mungkin tidak ada hadis seperti itu. Tapi dari mafhumnya hadis-hadis bahwasanya Nabi sholat sunat ada di masjid. Misalnya sholat Jumat. Nabi iza shalla fi baitihi, bila dia sholat di rumahnya, ada sholat Jumat di rumah. Tidak berarti sholat sunat, shalla raka'atain, dia salat 2 rakaat. Wa idza shalla fil masjid shalla arba'an. Setelah Jumat ini, apabila dia salat di masjid, dia salat 4. Ada salat Jumat 4 rakaat? Tidak, berarti salat sunat. Berarti Nabi ada salat sunat di masjid? Ada? Ya banyak. Makanya aneh pula, banyak ada yang bertanya, Ustaz, tanya Ustaz, kenapa? Ada Ustaz ceramah katanya sangat bersemangat, katanya dibilang Nabi tidak pernah sholat sunat di masjid. Hanya diadu pula Ustaz sama Ustaz. Makanya Ustaz kadang-kadang
Ya, daripada menafikan, lebih baik kita katakan saya tidak tahu, lebih bagus. Daripada mengatakan Nabi tak pernah sholat sama sekali, sholat sunat di masjid. Subhanallah. Lalu Nabi sholat di Masjid Ijabah, Masjid Bani Talha. Sholat apa dia? Dia masuk, sholat di situ dan duduk. Ya, kalau bukan karena tahiyatul masjid. Jadi yang mengatakan secara mutlak Nabi tidak. Kalau cari dalilnya, Nabi masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, mungkin nggak ada. Ya mungkin nggak ada. Tapi kalau Nabi ketika masuk masjid, mesti sholat, itu mesti pun dalilnya. Baik, ini kan kita kan masalahnya kita kan hanya kita sudah memberi nama, itu yang jadi masalah. Nabi kan bilang, bila masuk masjid jangan duduk sebelum sholat. Kenapa Nabi sebutkan 2 rakaat? Karena sholat sunat itu minimal 2 rakaat, kecuali witir. Kecuali witir, maka dia bilang 2 rakaat. La mafhum, tidak ada, artinya tidak boleh lebih 2 rakaat, boleh. Masuk, pas kita masuk orang sholat zuhur, kita sholat zuhur. Gara-gara Nabi bilang 2 rakaat, sholat dulu 2 baru mau sholat. Tidak. Nabi bilang jangan duduk sebelum salat 2 rakaat. Kenapa disebut 2 rakaat? Karena sedikitnya salat sunat itu adalah 2 rakaat. Jelas? Nah, adapun witir sudah maklum kita 1 rakaat atau lebih. Baik. Wa kana idza shalla, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ini sahih, tidak perlu dibicarakan lagi. Wa kana idza shalla fi fada'in laysa fi syai'un yastatiru bihi. Ini baru apabila beliau salat di tanah lapang. Nah, salat di tanah lapang. Laisa fi syai'in yastatiru bihi, tidak ada tempat yang bisa dijadikan sutra. Kayu enggak ada, pohon enggak ada, hewan enggak ada. Akhirnya apa yang dilakukan? Gharaza baina yadayhi harba. Nabi menancapkan tombak di depannya. Ini yang kadang-kadang salah dengar orang. Nabi hanya pakai sutra di lapangan saja. Pakai tombak iya. Tapi kalau pakai dinding tidak. Lapangan tidak ada dinding dong Pak. Ya, kan ada dinding. Kalau di masjid ada dinding, ada tiang. Tidak mungkin bawa tombak lagi Nabi ke masjid untuk itu. Karena juga bawa senjata ke masjid tidak dibolehkan. Jadi kadang-kadang orang dapat satu begini langsung. Itulah sebabnya kaum muslimin, itu sebabnya para ulama mengatakan baru paham kita hadis, dikumpulkan semua hadis yang berkenaan dalam satu bab seperti yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani dan dikumpulkan sebelumnya oleh para ulama kita, khususnya menulis kitab-kitab hadis seperti As-Sunan wal Jawami. Wa gharaza baina yadayhi harbatan fa shalla ilaiha wan nas wara'ahu. Dia salat menghadap tombak tadi yang ditancapkan sebagai sutra. Jadi tidak, artinya apa? Berarti tidak ada kesulitan sama sekali dengan sutra. Antum bersafir, tidak ada sutra, kan bawa tas. Tas daripada taruh di belakang diambil orang, lebih baik taruh di depannya di sutra. Ya Pak ya? Tas kadang-kadang taruh samping kiri, aman memang. Aman katanya, harus diamankan orang habis itu. Lebih baik depan kita. Sah? Makanya ketika masuk salat, jangan pilih paling belakang, pilih yang paling depan. Depan ada dindingnya, belakang tidak ada dinding. Atau jangan tengah. Ini kadang-kadang kita sebelum lagi sholat dah pikir nak pulang. Belum lagi sholat dah pikir nak pulang. Kenapa di belakang isi dulu? Nak cepat pulang, hati-hati. Sebab berniat membatalkan sholat, batal sholat. Hati-hati. Kadang-kadang orang berniat membatalkan sholat, tidak tahu dia. Otomatis batal sholatnya. Dia tak sholat lagi, padahal sholat sudah batal. Jangan berniat membatalkan sholat. Hati-hati. Kalau sudah masuk sholat, jangan berniat membatalkan sholat. Karena kalau berniat membatalkan sholat, sholatnya batal, padahal dia tidak mengulang sholat lagi. Na'udzubillah. Wa shalla ilaiha wan nas wara'un, dia sholat di belakangnya dan orang-orang jemaah mengikuti dari belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata panjang juga kaum muslimin. Wa ahyanan, dan kadang-kadang kana ya'ridu rahilatahu, beliau membelintangkan rahilatu kendaraannya, ontanya atau ininya. Fa yusalli ilaiha, lalu dia salat menghadap ke situ. Naam, wa hada
kata Syekh, wa hadza khilafus shalah fi atanil ibil. Ini beda dengan salat, larangan salat di kandang onta. Karena ada larangan salat di kandang onta. Ini bukan di kandang onta. Dia menjadikan ontanya sebagai sutra. Kan tidak di kandangnya. Yang larangan salat di kandang onta. Fa innahu naha anha, karena Nabi melarang salat di kandang onta. Ini bahaya kok, nanti jingkangnya gitu. Nah, wa ahyanan kana ya'khudhu ar-rahla fa ya'addiluhu wa yusalli ila akhirati. Kadang-kadang beliau menurunkan apa yang ada sandaran yang di atas onta itu, pelananya, lalu dia letakkan dan salat menghadapnya. Berarti semua media bisa digunakan oleh Nabi alaihissalatu wasallam, berarti tidak ada sulitnya. Sekarang antum pergi jalan, ada botol, apa ini namanya? Kalau sebut botol aqua aja ya, padahal sudah le mineral macam-macam merek, tapi disebut aqua karena aqua pertama. Ini juga bisa dijadikan sebagai sutra. Enggak ada. Ini standar apa namanya? Mikrofon bisa dijadikan. Enggak mesti harus diukir pula dan sebagainya. Enggak. Apa saja yang ada bisa. Dinding dimanfaatkan. Dinding bisa dimanfaatkan. Nah, jadi gitu aja kok repot. Enggak ada yang merepotkan, semuanya bisa. Wa kana yaqul, Nabi berkata, "Idza wada'a ahadukum baina yaday mithla mu'akhiratir rahli falyusalli." Apabila seorang sudah meletakkan seperti sandaran seorang yang berjalan musafir di atas ontanya, maka salat menghadap kepadanya, tidak peduli, wala yubali man marra wara zalik, tidak perlu masalah walaupun orang lalu lalang di depannya lagi. Ini khususnya dalam perjalanan haji dan umrah atau dan sebagainya, tempat-tempat ramai. Ya, orang lewat lalu lalang depan kita tidak ada masalah. Kan kadang-kadang ada orang sholat di pantai, kadang-kadang kita musafir jauh Pak, misalnya berjalan kemana, ke Pulau Rupat misalnya, pergi ke pantai apa di sana? Saya belum pernah, ada pantai di sana juga katanya. Tidak tahu ya. Atau pergi ke Temilahan sana, pantai Solok. Kaum muslimin dan muslimat dan matiana. Atau ke Cerocok ya, salat di situ, pergi ke musalla penuh. Ya kan? Ini kita salat di tempat di Pasita, buat tikar, hamparkan. Nah, orang kan lalu lalang, tidak mungkin kita larang orang. Maka kita buat sutra di depan. Yang panjangnya sepanjang muakhiratul rahli, tempat bersandarnya orang mengendarai onta. Itu sudah cukup. Nak lewat orang nak gimana? Ya, tidak masalah. Itu sudah cukup. Nah. Kemudian wasalla marratan ila syajarah. Ada kalanya Nabi salat menghadap ke pohon. Berarti pohon bisa dijadikan sutra. Jadi kalau muslim tidak ada, jadi orang yang mempermasalahkan sutra sebenarnya dia tidak baca hadis ini barangkali, wallahu alam. Karena kalau udah dengar kata sutra udah langsung antipati, ini pasti kajinya bukan kaji kitanya. Karena memang tidak pernah dibahas. Mohon maaf, saya 7 tahun di pondok, masalah ini tidak pernah disinggung-singgung. Jadi kalau ada misalnya orang yang tamat pondok tidak tahu ini, biasa. Karena memang tidak terkaji semuanya. Baru bisa terkaji semuanya bila membaca kitab fikih itu dari awal sampai akhir. Kita enggak. Ambil kitab at-taharah, ambil kitab as-salat itu tidak selesai. Besok bukan kitab lagi yang lain. Jika kitab taharah, kitab as-salat lagi tidak selesai. Ambil kitab lain, begitu seterusnya. Sampai ke kuliah, bikin makalah lagi. Bikin makalah lagi. Tidak akan ada yang mengaji yang seperti para ulama kita dulu duduk di masjid, atau seperti yang kita lakukan hari ini. Kita membaca kitab dari awal sampai akhir. Cuma terpaksa bersabar. Apalagi sama ini panjang-panjang kayaknya. Nah, banyak-banyak kayaknya. Gimana nak panjang? Bahasa Arab diterjemahkan lagi, terjemah disarah lagi. Sarah pun juga kadang-kadang kalau tidak disarah lagi salah paham juga. Macam tadi lah, ustaz aja banyak yang salah paham dari ucapan kita. Kita tidak katakan itu, dia katakan itu. Oleh sebab itu terpaksa panjang dikit. Karena waktu udah habis kayaknya nih. Udah bunyi-bunyi piring. Ya, kalau udah piring bunyi dah lain perasaan gitu. Gimana Pak? 5 menit lagi? Cukup lah. InsyaAllah. Jadi Nabi salat sekali menghadap ke pohon. Ada disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, laqad ra'aituna lailata badrin. Kami melihat di malam perang Badar. Wa ma minna insanun illa na'im. Tak seorang pun kecuali tidur. Illa Rasulullah, kecuali Rasulullah SAW. Luar biasa
Kuatnya Nabi kita alaihissalatu wassalam. Orang semua kecapean, ketiduran, dia nggak tidur. Hanya kalau kita jadi pemimpin hari ini, kita yang paling duluan, paling aman tidur karena dia jaga. Nah, Rasul nggak tidur. Fa innahu kana yusalli ila syajarah. Nabi salat menghadap ke sebatang pohon. Ini tidak lain dan tidak bukan karena dijadikan sutra. Tidak mungkin Nabi sujud ke pohon, tidak mungkin. Itu syirik. Tapi Nabi menjadikannya sebagai sutra. Wa yad'u hatta asbah, dan berdoa sampai waktu subuh. Nah, wa hadza isnadun sahih, ini sanadnya sahih kata Syekh. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat, juga pohon bisa dijadikan sebagai sutra. Wa kana ahyanan yusalli ila sarir. Kadang-kadang beliau salat menghadap dipan. Dipan tahu? Katil. Enggak tahu juga, ranjang. Wah, ya betul ini enggak tahu, dipan enggak tahu, ranjang enggak tahu. Pelangkin lebih enggak tahu lagi. Tahu pelangkin, Pak masih ya. Pelangkin kalau dulu dipan itu sebut pelangkin. Dulu dari besi biasanya dibuat semua. Masih ingat, Pak? Enggak pernah pakai itu lagi. Ya, Bapak pakai sofa sekarang ya. Ya, dia salat menghadap sofa. Yalah, sofa lah, enggak masalah. Asal saja jangan menghadap sopi. Baik, ila sarir. Wa Aisyah radhiyallahu muttaji'atun alaihi. Dan ummul kita, ibu kita Aisyah radhiyallahu anha berbaring di atas dipan itu. Tahta qatifatiha, di bawah selimutnya. Jadi dia tidur bergelung di dalam selimut. Nabi salat menghadap dipan tersebut. Ini juga dipakai dalil bahwa salat menghadap orang yang sedang tidur di depan kita itu sah dan dibolehkan. Nah, jadi bisa juga jadi sutra. Nah, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Wa kana la yad'u syai'an yamurru baina wa baina sutra, dan beliau tidak pernah membiarkan apapun yang lewat antara beliau dengan sutra. Jadi kalau antara ini tidak boleh ada yang lewat di sini, tapi kalau lewat sini tidak ada masalah. Nah, faqad kana marratan yusalli iz ja'at syatun tas'a baina yadayhi. Beliau sedang salat, tiba-tiba seekor kambing berlari di depannya, nak lewat depan. Nabi pun maju menghalanginya. Nabi menghalanginya. Hatta alzaqa batnahu bil had, sampai Nabi menempelkan perut kambing itu ke dinding. Wa marrat min wara'ihi, sampai akhirnya kambing itu yang mengalah. Ayo bayangkan. Kambing pun tak boleh lewat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kambing pun tak boleh lewat. Jadi kalau bukan karena masalah ini penting, Nabi tak akan lakukan itu. Nak lewat lah, biar aja lah. Masa kambing jadi masalah gitu aja kok repot? Enggak. Nabi kambing pula, karena apapun yang lewat bisa mengurangi salat kita. Nanti akan ada yang justru bisa membatalkan atau mengurangi salat kita. Wallahu musta'an. Wa marrat bin wara'i, akhirnya dia lewat di belakang sitar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan disahihkan oleh Al-Hakim ala syartil Bukhari dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Taib, wa shalla salatan maktubatan fadamma yadahu falamma shalla qalu ya Rasulullah ahadatha fi salati syai' qala la illa anna asyaitana arada yamurra baina yaday fa khanaqtuhu hatta wajadtu barda lisan ala yadi. Nabi pernah salat fardu, lalu beliau mengginikan tangannya. Mengginikan tangannya ke depan seperti orang mencekik. Seperti orang mencekik leher. Falamma shalla, selesai salat, qalu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ahadatha fi salati syai'?" Ada enggak cara baru dalam salat? Akhirnya itu mereka tanya ke Nabi. Nabi melakukan gerakan kan? Berarti ini ada sunnah baru ini. Harus ditiru, kata Nabi SAW. Tidak. Illa anna syaitan arani murabana yani. Tapi tadi syaitan nak lewat di depan saya. Lewat depan salat saya. Fakhanaktu, lalu saya cekik dia. Hatta wajadtu barda lisan ala yadi.
sampai lehernya, lidahnya menjulur menyentuh tangan saya, terasa dinginnya. Coba terasa lidah orang, terasa air liurnya, terasa dinginnya di tangan Nabi alaihi. Wa aimullah, demi Allah, laula ma sabaqan ila akhi Sulaiman, kalau bukan karena lebih dulu saudaraku Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah, wahab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, berikan saya kerajaan yang tak diberikan pada selainku. Karena Nabi Sulaiman, syaitan menjadi para pekerja di kerajaannya, tunduk atas perintahnya. Nah, la artubita ila syariat min sur masjid, kalau bukan karena itu saya perintahkan atau saya minta dia diikat di tiang masjid itu, di tiang masjid, hatta yutifa bi wildanu ahli Madinah, serta menjadi tontonan dan mainan anak-anak Madinah. Faman istata'a an yahula bainahu wa bain qiblati ahad falyaf'al, kalau siapa yang sanggup tidak membiarkan ada orang yang menghalangi dia dengan kiblat, artinya tidak ada yang melewati dia, maka dia lakukan, yaitu dengan sutra tadi. Dan siapapun yang lewat di dalam sutra mesti dihalangi. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, masih ada beberapa riwayat lagi dalam masalah ini. Yes, kita baca secepatnya. Nah, kemudian ada 2 atau 3 lagi. Qala wa kana yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza shalla ahadukum li syai'in yasturu minan nas", apabila seseorang salat ya sesuatu yang menutup, menghalangi atau membatasi dengan orang lain, pada ahadun yajtaza baina yadayhi, kalau ada yang ingin lewat, falyadfa fi nahri, hendaklah dia menghalanginya dari lehernya begini. Wal yadra mastata, dia halangi dan tolak sesanggupnya. Wa fi riwayatin falyamnahu, dalam riwayat lain hendaklah dia larang dia berlewat. Fa in aba falyuqatilhu, kalau dia memaksa hendaklah dia mencegahnya dengan kuat, dengan kekuatan. Fa innama huwa syaitan, karena dia adalah syaitan. Dilarang menghalang orang ganggu orang salat, dia tetap mengganggu, berarti dia syaitan. Syaitan itu kan 2, ada syaitanul ins, ada syaitanul jin. Syaitan dari kalangan manusia, ada syaitan dari kalangan jin. Maka sunnahnya bila kita sudah ambil sutra, orang lewat harus kita lewati. Kalau lewatnya di dalam, lewat di belakang, itu sudah aman. Wa kana yaqul, nah ini penting bagi kita juga, kadang-kadang banyak yang tidak tahu ini. Ya, wa kana yaqul, ada yang berkata, Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamul marru baina yadil musalli", andainya orang yang lewat depan orang salat tahu maza alaihi, apa dosa dan apa hukuman baginya, lakana ayyakifa arba'in khairan lahu min ayyamur baina yadayhi, dia tunggu 40 lebih baik daripadanya, daripada lewat depan orang salat. 40 ini kata Abu Hurairah, saya tidak tahu yauman atau syahran atau sabahan, saya enggak tahu apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 kali salat, saya enggak tahu. Yang penting 40 hari lama, 40 salat lama, apalagi 40 bulan lama. Nah kata Nabi, andainya tahu antum hukuman yang ditimpakan, antum menunggu 40 saja itu lebih baik. 40 salat aja lama kan? 40 salat berapa hari itu? 8 hari. Mau nunggu antum berdiri di situ 8 hari? Hah? Kalau tahu berapa beratnya dosa yang dipikul olehnya, beratnya hukuman yang akan ditimpakan kepadanya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, masalah ini bukan masalah kecil, kecuali orang yang tidak mentakzim salatnya, seseorang tidak menghargai tinggi salatnya. Maka orang yang tahu bahwa salat adalah bawaan terbaik kita nanti di akhirat, maka kita tidak akan biarkan orang lewat, dan cara terbaik adalah memakai sutra ketika salat. Dan sutra enggak susah amat. Gampang saja. Ya, antum punya meja, di balik meja. Antum punya botol, bikin botol di depannya. Punya tas standar tripod, pakai tripod, tiang, orang, apa lagi? Nak bawa kompor, ya udah tahu nak bawa kompor juga silakan. Yang penting ada sutra bagi kita. Nah setelah kita mendengarkan ini, maukah kita juga bersikeras, tidak perlu lagi sutra? Hah? Mau juga kita bersikeras, tidak perlu sutra? Karena pendapat si fulan, si allan? Nah,
Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang diamalkan oleh as-salafus saleh. Makanya orang-orang yang mengamalkan itu sekarang disebut dengan salafi. Orang kalau dengar kata salafi, auzubillah, apalagi tambah wahabi. Tidak ada istilah wahabi itu kecuali buatan musuh-musuh Islam, lalu diisytiharkan oleh orang-orang yang tidak akrab dengan apa yang disunahkan Nabi SAW, akhirnya menjadi momok yang sangat menakutkan. Ya, tapi kalau masih juga percaya antum dengan fitnah itu, buanglah TV-TV yang ada di rumah. Kan ada channel Makkah Al-Mukarramah, sah? Atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Di mana negeri itu? Makkah itu di mana sekarang? Makkah itu di mana? Di Arab Saudi. Arab Saudi siapa? Tapi itu bilang Wahabi tadi. Nah, apakah mereka menyeramkan, menakutkan? Tengoklah jemaah itu. Lari sana, lari sini, gitu ya? Enggak, mereka dengan aman, nyaman, tentram, menikmati. Tanyalah yang sudah umrah, ada yang umrah Ramadan ini? Ada yang umrah Ramadan? Enggak. Yang sudah pernah haji dan umrah, ingin balik lagi apa enggak? Kenapa ingin balik? Hah? Karena ketakutan? Karena diteror? Enggak pernah ada. Ada yang pernah nanya, antum Wahabi atau tidak? Pas cek paspornya, tanya Wahabi atau tidak? Enggak ada yang tanya. Indonesia? Masya Allah, kuasa. Itu yang dapat kita. Karena kasih pula hadiah, Pak ya. Kasih minum, kasih makan gratis. Lalu masih juga antum percaya Wahabi itu kalau tidak sepaham dengannya, haus darah. Orang haus darah masa nyiapkan makanan tuh antum? Kalaupun dikasih makanan pasti kasih racun ya Pak ya. Ya, makanya kalau masih juga percaya dengan fitnah-fitnah seperti ini, anda usahlah mengaji lagi, tidak usah pergi umrah dan haji. Padamkan televisi itu semuanya, tutup telinga, kalau perlu dengan timah panas, ya tidak usah dengarkan lagi. Ya masih juga percaya dengan fitnah-fitnah itu. Oh mereka berkuasa, habisi kita. Ya Allah ya Rabbi, yang kenyataannya yang suka menghabisi justru mereka yang anti dengan kaji sunnah Nabi SAW. Yang menghentikan kajian siapa? Yang menutup pengajian masjid siapa? Lalu dibuat mereka suka merebut masjid. Kalau mengisi masjid dengan salat, mengisi masjid dengan kajian itu tidak merebut namanya. Silakan yang mengurus siapapun, tapi hidupkan masjid dengan kajian. Oh bahaya itu apa bahayanya? Orang tambah ramai ke masjid kok bahaya? Orang tambah banyak sedekah di infaknya kok berbahaya? Di mana bahayanya? Betul bahaya bagi pengajian antum. Sebab apa? Semakin mengaji orang setiap hari tidak perlu lagi kajian momentum-momentum itu yang sekali setahun. Kan ya tidak perlu lagi. Lah tiap hari ngaji rutin 2 kali sepekan, perlu lagi sekali setahun. Kita sudah belajar sirah Nabi 2 kali sepekan atau 2 kali sebulan, atau sekali sebulan. Untuk apa lagi ngaji sirah sekali setahun? Itu yang mungkin bahayanya barangkali. Allah musta'an. Ya. Atau bisnis kuburan tidak akan selaris kalau udah ngaji tauhid, orang tak lagu lagi bisnis kuburan. Ini sekarang kuburan dijadikan sebagai tempat untuk beramal, untuk banyak infak. Cuman sayang ada hal yang aneh, Pak. Mereka percaya wali-wali itu tahu gaib, tahu melihara, tahu menjaga, bisa beri rezeki. Tapi kotak infaknya tetap dikunci. Iya, kita tengok kotak infak yang ada di kuburan-kuburan keramat dikunci apa enggak? Kenapa enggak bilang sama wali, tolong dijaga. Tolong dijaga, jangan sampai hilang. Padahal mereka mempercayakan rezekinya, minta kemudahan jodohnya, minta bisnisnya lancar dan sebagainya, minta rumahnya aman dari pencuri dan iya kan, berbagai permintaan. Tapi kotak infak tidak aman di kuburan keramat. Dimanapun kuburan keramat yang ada kotak infaknya tetap dikunci, digembok rapi. Nak di Turki, nak di Suria, nak di Mesir, nak di Maroko, di mana-mana. Karena memang yang banyak kuburan keramat di tempat-tempat itu. Di Indonesia, orang Saudi kan tidak ada kuburan keramat, sebab Nabi melarang kita mengkeramatkan kuburan. Nabi melarang kita mengkultuskan siapapun, sampai kuburan beliau saja dilarang oleh beliau untuk dikultuskan. Allahumma musta'an. Ta'zim benar, cinta benar, tapi tidak sampai
memberikan kedudukan yang lebih dari kedudukan yang Allah berikan. Terima kasih dan mohon maaf. Ada tanya jawab lagi, Pak? Nah, taib. Yang pertama, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah sesuai dengan kesanggupan. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, bisa pakai sutra atau tidak? Bisa apa enggak? Sangat bisa, kenapa enggak? Tiang banyak, orang banyak, tempat Quran banyak, tas kita rata-rata buat tas juga pergi. Kenapa enggak bisa pakai sutra? Dah, pakai sutra bisa. Cuman masalahnya orang patuh enggak dengan itu. Oke, itu lagi tetap melintas di depan kita salat. Yang pertama saya nasihatkan cari tempat yang aman. Kita kan masalahnya kan karena kekurangan ilmu, baik ilmu tentang ibadah sendiri atau ilmu tentang lokasi tempat kita sholat. Bagi jauh nanti ketinggalan rombongan ya Pak ya. Akhirnya sholat di tempat yang rentan ramai. Padahal di situ tidak dianjurkan. Misalnya sholat setelah tawaf. Kalau Bapak mundur sedikit ke belakang, naik sedikit, akan lebih mudah untuk sholat dibanding dengan sholat di pelataran tawaf itu di as-sahad. Karena di situ orang ramai terus. Antum sholat situ jelas susah. Karena Nabi katakan, Allah katakan, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ambillah di tempat maqam Ibrahim itu salat. Maka ulama sepakat sejauh apapun masih tetap sejajar dengan makam Ibrahim masih boleh dijadikan tempat salat sunat tawaf. Walaupun di luar masjid nanti tidak temu lagi, mana tahu kan tidak bisa di dalam masjid lagi. Atau masa saya salat. Habis itu pergilah lagi sa'i misalnya. Tapi kan tidak mungkin seperti itu. Nah, tetap juga kita orang melintas, ya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita sudah lakukan. Sebagian ulama membedakan antara masjid besar dengan masjid kecil. Masjid besar seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi tidak perlu pakai sutra, soalnya orang sangat ramai. Tidak ada dalil pengecualian ini. Imam Ahmad seperti diceritakan oleh muridnya Ishaq ibn Mansur Al-Qawsaj, dia katakan saya sholat di Jami' Baghdad. Jami' Baghdad itu kan besar masjidnya. Lalu saya sholat tanpa sutra. Katanya, salli ila sutra. Dia bilang muridnya, kenapa kamu tidak sholat ke sutra? Akhirnya saya sholat di belakang orang yang duduk. Maka Imam Ahmad diam, berarti sholat menjadikan orang yang duduk sebagai sutra itu dibolehkan. Dapat? Usahakan semampu kita. Ternyata tidak bisa kalau sudah orang berombongan lewat payah menghalanginya tuh. Iya kan? Ya, kalau di Masjidil Haram itu kadang kan dia pegang-pegangan tuh 10 orang sekali dia lewat, itu dihalangi tidak bisa ya. Maka hasbunallah wa ni'mal wakil, tidak mungkin dihalangi lagi. Tapi dicoba dihalangi, tak coba dihalangi, tapi dia didorong sama yang di belakang, tidak mungkin. Maka cara terbaik cari tempat yang teraman yang memungkinkan. Tidak ada sama sekali, apalagi di zaman ini. Subhanallah, ini haji dengan bukan haji dah sama banyaknya. Ya kemarin tuh jemaah salat malam 27 Ramadan itu sampai ke Ma'la bersambung sabnya 3,5 kilo. Orang salat tarawih tuh malam 27 sampai 3,5 kilo. Dari jalur Ma'la, kemudian jalur Al-Masfala dan sebagainya, penuh seluruhnya. Di dalam masjid tidak bisa, pelataran tidak muat lagi. Berapa juta orang itu, subhanallah. Apalagi orang dari rindu sejak COVID-19 sampai kemarin kan, sekarang dibukakan kerannya. Semoga Allah SWT memberikan kita amal yang diterima, doa yang mustajab. Amin rabbal alamin. Walaupun sudah terlambat, saya ingin ucapkan selamat Idul Fitri, hari raya, semoga barakah, semoga amal kita terima. Taqabbalallahu minna
wa minkum wa kullu amin antum bi khair. Mudah-mudahan hati kita dilapangkan untuk saling merelakan, saling memaafkan. Tidak ada gading yang tak retak. Dan apa sambung lagi Pak? Tak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia yang tak bersalah. Tentu jangan yang salahnya yang kita pegang, tapi yang benarnya yang selalu kita kenang. Karena yang salah dipegang sempit dada kita. Yang benar yang kita pegang lapang jalan kita. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.